Dihitung pas ditegesin, ketika pas benar-benar ditegesin, bajunya sama, semua sama, kayak pakai topi, sepatu gitu sama semuanya kan. Ketika disamperin itu kan kabut tuh datang tuh, kayak langsung kabut kan. Kabut di Gunung Salak itu kadang-kadang lebat banget gitu bang, keseringan kabut kan untuk sampai bawah lapangan itu. Pas disenterin sama peserta sama panitia itu langsung nggak ada, langsung dihitung lagi di hari itu juga, di malam itu juga 23. Tapi wajah dari yang orang ketiga U23 itu kelihatan nggak bang? Enggak kelihatan. Kelihatannya itu kayak nampak belakang doang gitu bang. Oh, nampak ada orang pas Ada orang deketin itu. Itu dia dihitung sampai 3 kali lebih, 4 kali gitu. Dia ngitung tuh kok bener apa 23. Pas udah berapa kali dia ngitung, mastiin kan. Pas ditegesin kabut dateng, pas didateng nggak ada udah. Jadi udah nggak ada, dia udah nggak ada. Pas kabut dateng tetep tuh kabut terus tuh, nggak ada. Pas dihitung lagi 22 lagi. Bang, aduh bang, kram. Terus mati rasa, ada ular bang, ada ular nih di kaki saya, lilit. Matanya merem ya kan, nggak mau ngeliatin mata saya. Iya, kagak mau juga kan. Aduh, kaki saya dililit ular. Mana kan saya ngeliat sendiri sama yang 3 orang itu, berdua itu yang medis, teman saya juga kan. Seangkatan saya itu kagak ngeliat apa-apaan. Wah ngaco, udah ngaco nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tajuk Misteri, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini gua kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika mendaki ke sebuah gunung. Kemarin sebetulnya kita udah tag beberapa kali, tapi videonya gagal dan tidak bisa dibuka filenya ya. Makanya kita ini tag yang ketiga kalinya. Di samping gua sekarang yang akan bercerita adalah Bang Jadoy. Yuk kita langsung sapa narasumber kita kali ini. Halo Bang. Halo Bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sorry nih udah 3 kali kesini Bang. Gak apa-apa Bang, slow Bang. Sehat sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya makin cerah aja nih mukanya. Alhamdulillah. Habis mandi. Habis mandi. Udah berapa hari nggak mandi? 3 hari kayaknya. 3 hari. Wih, mantap. Pantesan agak bening Bang. Ini kira-kira nih Bang, sekarang mau nyeritain tentang apa nih Bang, intisarinya? Soal tentang ada yang namanya Rania, itu dia terkena gangguan apa maksudnya kayak gangguan makhluk yang kita nggak bisa lihat gitu. Dia tadinya tuh awal mulanya itu pas kan kegiatan itu di Gunung Salak. Nah, dia pas mau turun tuh di kejadiannya itu kelilit ular. Pas kena gejala-gejala dari situ dia ada kelilit ular kakinya. Tapi saya nggak ngelihat, ada kebetulan saya yang nemenin pas dia lagi jatuh terus juga nggak sadarkan diri kan. Dia bilang katanya kakinya mati rasa, terus katanya dia bilang juga lagi ada lilitan ular di kakinya gitu. Ularnya ular apaan tuh Bang? Wah, tapi saya ngeliatnya di kakinya itu nggak ada apa-apa, tapi dia bilang tuh dililit ular kakinya. Oh, berarti ular-ular gaib kali ya? Iya, gaib-gaib kayak gitu dah. Nah, itu kita kegiatannya itu biasanya di Gunung Salak. Kebetulan tuh di Gunung Salak. Nah, seminggu 5 hari kegiatan di lapangan, sama 1 hari itu kegiatan di villa. Oh, ada acara dari kampus. Acara ya dari kampus. Istilahnya mahasiswa pecinta alam itu ya? Iya, kayak gitu. Kebetulan saya masuk organisasi itu.
Oke deh Bang, ditahan dulu Bang ceritanya. Untuk teman-teman di rumah yang sedang menonton atau menyaksikan tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar channel Tajuk Misteri lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Tajuk Misteri. Dan untuk kalian yang ingin membagikan ceritanya bisa langsung datang ke studio Tajuk Misteri ini, tepatnya di Pamulang, atau bisa kontak nomor yang ada di bawah ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung dengarkan ceritanya dari Bang Jadoy. Kan kita kegiatan itu dari kampus ya. Berangkat dari kampus itu, dari kampus terus juga langsung berangkat ke Gunung Salak. Nah, dari awal yang kan kita peserta itu jumlahnya itu 22 orang. Nah, beberapa yang kesurupan itu 3 orang, Bang. 3 orang, si Rania, Siska, sama Putri. Tapi yang 2 orang ini nggak terlalu parah. Sampai pulang pun udah biasa aja. Tapi yang 1 orang ini, yang si Rania ini, yang cewek, dia sampai sebulan baru mendingan gitu. Nah, dari awalnya kegiatan itu kan 5 hari tuh di lapangan ya, di Gunung Salak. Kita emang pas ke lapangannya itu kita ngelewatin jalur kayak petilasan Prabu Siliwangi, namanya itu Gua Langkop sama petilasan Prabu Siliwangi kan. Kita ngelewatin itu dari hari pertama sampai hari ketiga itu keadaan tuh biasa-biasa aja, normal segala macam. Nah, yang udah gejala kayak kita kayak digangguin itu di hari ketiga, 1 orang yang namanya si Siska itu. Ketika pas lagi malam-malam mau ambil wudhu tuh pas azan maghrib, pas maghrib, dia itu anak-anak yang lain itu udah ngambil wudhu, udah naik, udah sholat. Nah, si Siska itu kan lagi keadaan dapet tuh ya. Nah, dia emang cuman ganti pembalut tuh. Udah habis ganti pembalut, nah itu ditemenin sama panitia. Udah habis ditemenin panitia tuh masih normal aja dia. Pas ketika di musola, dia kan musola tuh kita anggapnya itu lapangan itu musola karena kan buat tempatnya ibadah tuh, buat tempat ibadah. Kayak di lapangan gitu lebar kan, pakai banner buat sholat. Terus juga pakai mukena sama sajadah. Nah, habis ganti pembalut, dia itu pas nungguin anak-anak kelar sholat kan biasa di pinggiran tuh dia bersih-bersih kaki tuh, diobatin kakinya sama ganti kaos kaki. Habis ganti kaos kaki sama pakai sepatu lagi, dia pas berdiri itu dia langsung nangis, Bang, si Siska itu. Langsung nangis ya kan, katanya dia didampingin sama panitia wanita tuh. Dia bilang, po badan saya itu kok berat ya, berat. Terus dia sambil nangis kan, dia nggak kuat, katanya nggak kuat, udah kayak bungkuk itu, nggak kuat. Nah, abis itu dia bawa tuh ke tenda medis. Abis dibawa tenda medis itu dia langsung nggak sadarkan diri, langsung pingsan. Nah itu sebentar, tapi cuman habis pingsan dia bangun, dia nangis. Habis nangis itu dia langsung ketawa. Ternyata pas dibuka history sebelum berangkat kan kita harus punya history peserta masing-masing tuh. Dia historinya kayak gimana, ternyata dia bilang tuh pas di sesi wawancara dia itu punya kayak tulang rusuknya itu renggang gitu kan. Kalau misalkan kita tahu tulang rusuknya renggang itu kan kebanyakan orang bisa ngeliat tuh, sama bisa ngerasain sama makhluk-makhluk gaib kayak gitu. Nah, langsung ditangani sama medis kan tuh. Dia langsung udah sadar tuh, dikasih teh, tolak angin segala macem, dia diobatin, udah tuh dia langsung sadar. Walaupun nggak diapa-apain, maksudnya langsung sadar sendiri dia, si Siska itu. Nggak lama gitu. Nggak lama ya, cuman kita takutnya itu kan berontak atau gimana tuh kesurupannya kan.
udah kelihatan dari dia nangis terus ketawa nangis lagi, takutnya kan antisipasinya kita buat ngejaga dia langsung biar dibawa ke tenda medis kan tuh. Habis dari situ untungnya nggak terlalu brutal dia kan, kesurupannya cuman kayak ketempelan doang. Habis udah disuruh baca doa ya kan, istighfar, udah tuh hilang dan lanjut lagi tuh ke lapangan lagi kan. Nah, ini yang mau gua tanya itu pas waktu di sana itu ada berapa orang sih, Bang? Banyak apa sedikit? Total semuanya itu 35. Dari peserta itu 22, sisanya itu panitia. Termasuk saya juga panitia di situ kan. Kadang-kadang itu juga ada anggota yang datang, yang nyusul-nyusul gitu. Jadinya kelihatan rame. Pas hari ketiga itu udah rame banget semua, panitia sama anggota yang nyusul kan. Jadinya bisa kekontrol tuh anak-anak. Nah juga ada kejadian pas dia habis malam itu juga, habis dia kesurupan kan, kayak baris dulu tuh sebelum kita mau istirahat ya kan, biasa closingan kayak evaluasi kayak gitu kan. Berdiri tuh semuanya kan baris kan, dua barisan tuh. Kita ngacak tuh cewek cowoknya tuh mana aja kan, 2 barisan. Nah dari pemateri di depan itu kan ada pemateri tuh biasanya di depan, terus ada panitia yang ke tim kontrol kayak buat ngeliat kondisi anak-anak pas lagi malam itu kayak gimana kan. Nah dari panitia yang materi itu, yang ngisi materi di depan tuh nggak tahu kalau misalkan itu jumlah anak-anak itu lebih. Yang tadinya ada berapa? 22 peserta tuh. Nah yang pembawa materi itu yang di depan nggak ngeh kalau misalkan itu ada 23, ternyata ada 23 kalau dilihat dari yang paling belakang tuh. Karena tim kontrol itu nggak di depan tapi di belakang tuh. Dia biasa tim kontrol itu emang suka ngitung jumlah peserta kalau ketika habis dari air atau nggak habis, ada beberapa peserta yang buang air sama habis wudhu, habis sholat tuh pasti dihitung sama panitia yang tim kontrolnya itu kan. Nah habis itu jam berapa ya? Jam setengah 9-an, jam 9-an gitu. Kan namanya di hutan gitu kan, udah malam, kabut banyak. Nah yang si pembawa materi itu nggak ngeh kalau misalnya itu nambah 23. Jadinya Berarti dihitung dulu ya? dihitung itu setiap baris itu kita hitung, takutnya. Nah itu kebetulan pas panitia yang tim kontrol itu dihitung kok tiba-tiba 23. Yang di pembawa materi itu tetap tuh ngasih materi evaluasi kan, dihitung pas ditegesin. Ketika pas bener-bener ditegesin, bajunya sama semua, sama kayak pakai topi sepatu gitu, sama semuanya kan. Ketika disamperin itu kan kabut tuh datang tuh, kayak langsung kabut kan. Kabut di Gunung Salak itu kadang-kadang lebat banget gitu bang, keseringan kabut kan. Untuk sampai bawah lapangan itu pas disenterin sama peserta sama panitia itu langsung nggak ada. Langsung dihitung lagi di hari itu juga, di malam itu juga 23. Tapi wajah dari yang orang ketiga U23 itu kelihatan nggak, Bang? Enggak kelihatan. Kelihatannya itu kayak nampak belakang doang gitu bang. Oh, nampak ada orang pas ada orang deketin itu. Itu dia dihitung sampai 3 kali lebih, 4 kali gitu. Dia ngitung tuh kok bener apa 23. Pas udah berapa kali dia ngitung, mastiin kan. Pas ditegesin kabut dateng, pas didateng nggak ada udah. Jadi udah nggak ada dia, udah nggak ada. Pas kabut dateng tetep tuh kabut terus tuh, nggak ada. Pas dihitung lagi 22 lagi. Begitu. Itu pas dia kejadian yang namanya si Siska itu habis ketempelan itu bang, kayak digendong gitu kan. Udah habis dari situ, ternyata pas dipastiin sama pemateri yang di depan itu nggak ngeh dia. Udah tuh kan habis evaluasi balik ke tenda. Tetap di tenda itu kita kontrol juga bang, tetap dihitung ya kan.
takutnya kejadian emang setiap harinya itu kalau malam itu kita hitung kan, dia mau tidur dihitung tetap 22 kan. Udah tuh dia nggak, dari itu hari ketiga. Nah dari hari keempatnya itu ada yang namanya si Rania itu yang kondisinya lumayan parah dah. Tapi yang parahnya itu pas udah di bawah, ketahuannya itu pas di bawah kan. Udah tuh pagi ya kan. Biasa kan kalau kita kegiatan di alam itu biasanya survival, semua pemaham materi gunung hutan, sama kayak buka-buka peta atau enggak cara gimana kita ngesar orang kayak gitu kan, biasanya kegiatan kita di lapangan. Udah tuh dari pagi sampai, kalau pagi sampai sore itu nggak terjadi apa-apa tuh, biasa aja normal ya kan. Masih normal. Pas malamnya itu pas mau habis sholat isya, si namanya Rania itu habis sholat tuh biasanya bencekrama ada tuh biasa kan, habis ke api unggun. Nah itu dia di api unggun itu dia duduk doang, duduk bengong aja, tatapan kosong doang kan. Terus dipanggilin sama temennya tuh, teman sekelompoknya kan, Rania, diem aja. Ngedip tapi cuman bengong gitu. Pas disenggol baru apaan. Nah dari situ tuh kan dari panitia emang setiap ada mentornya tuh per kelompok tuh ngeliatin. Ternyata pas dari situ kita belum feelingnya tuh dia kenapa-napa gitu bang, belum ada kenapa-napa tuh. Dari situ doang tuh jadinya. Pas kegiatan itu malam kan, kalau kegiatan malam kan sebentar doang tuh diliatin, fokusnya ke Rania mulu kan. Emang ketika lagi dikasih materi bengong doang kan, dipanggil juga cuma 2 kali bengong doang. Udah tuh biasa aja. Pas hari kelima yang pas mau anak-anak mau turun pagi kan, habis materi sebentar, kayak penyematan gitu kan. Habis penyematan kan ke air terjun tuh. Udah biasa aja tuh dari situ. Pas udah packing, anak-anak packing segala macem, udah di packing bersih dah pokoknya. Pas turun tuh emang kondisinya si Rania itu kayak ngedrop gitu bang, udah kecapek kan, namanya kegiatan 5 hari terus di alam juga kan. Tapi dalam riwayat kesehatannya dia ada sakit apa? Enggak sih, dia nggak ada sakit apa-apa. Pas ketika malam ke empatnya itu dia minta masuk ituan kan, tenda medis. Dia bilang itu vertigo, puyeng katanya, kepalanya muter-muter doang. Habis dari padahal dia emang awalnya itu bengong mulu, puyeng katanya. Nah udah dia tidur, akhirnya dia tidur di tenda medis tuh, dikontrol kan sama medis. Malam terakhir itu? Iya, malam terakhirnya itu. Udah tuh dia kagak kenapa-napa, dikasih obat, dikasih ART, ditanganin lah sama medis kan. Terus juga udah besok paginya habis penyematan, udah tuh turun packing. Pas dari packing itu kan dia nggak bawa carrier ya, di carriernya itu dibawain sama temen angkatannya dia tuh, dibawain. Udah dia lenggang kan, kondisi emang dia katanya vertigo mulu, puyeng. Yaudah itu kebetulan saya yang nemenin kan, dari lapangan ke villa. Dari situ kan emang udah jalannya lama. Kan dari lapangan ke villa itu cuman setengah jam bang. Tapi itu kondisi kan dari sore, dari jam 3 itu dia berasa kita lama banget gitu bang. Jadinya kayak diputer-puter tapi nggak sadar emang jalurnya emang itu, tapi hampir 3 jam gitu di situ. Akhirnya pas dia menjatuh, pas mau ngelewatin petilasan yang pertama tuh. Oh lewat situ lagi berarti? Iya, turun lewat situ lagi kan, naik sama turun tuh lewatin situ lagi petilasan. Lewatin petilasan pertama kan pohon-pohon gede-gede tuh, pohon bambu kiri kanannya tuh.
Dia jatuh tuh pas banget pintu pagar bambu itu gitu kan. Dia jatuh pas banget jatuh kan. Jatuh, saya bangunin tuh berat banget badannya. Biasa kan kalau lenggang tuh kayak gampang gitu kan bangunin. Nah ini kayak berat banget. Emang si Rania itu bentuk tubuhnya itu besar apa gimana bang? Enggak sesaya nih tapi agak apa gemukan dikit. Oh, Enggak jadi terlalu masih- berat gitu. Jadi masih bisa di Bopong, bopong iya, lah ya. bisa digendong juga kan. Tapi waktu itu malah lebih berat. Itu kayak berat banget. Hmm. Akhirnya dari pas dia jatuh kan kepleset. Udah tuh dia nggak kuat kan. Akhirnya saya dibopong saya pegangin kan. Itu jatuh-jatuhan terus tuh dia udah nggak kuat kan. Lewatin petilasan pertama udah tuh turunan, terus akhirnya itu pas jam 5:30 dia jatuh lagi tuh bang pas mau lewatin petilasan kedua. Jadinya petilasan pertama tuh yang kedua itu kan paling bawah tuh. Nah itu sebelum ngelewatin petilasan kedua itu lewat bambu-bambu kan. 5:30 apa nih? 5:30 maghrib Oh maghrib ya. sore ya kan. Udah tuh jatuh-jatuhan pas udah 5:30 dia jatuh lagi tuh berat. Saya bangunin lagi tuh nggak kuat tuh udah dia. Akhirnya dia ngomong, ayo kuat dikit lagi 10 menit lagi kan. Emang 10 menit lagi tuh sampai rumah warga kan. Udah bangun tuh hampir sejam di situ udah sampai azan maghrib. Saya bangunin, ayo tar dulu bang. Yaudah istirahat ya kan. Yaudah kasih waktu istirahat. Yang lain peserta turun duluan kan. Dia tinggal dia sendiri tuh sama saya sama 2 orang panitia medis sama satu lagi tuh. Jadi bertiga tuh yang nemenin kan. Nah udah nemenin pas sebelum panitia yang lain sama medis yang turun tuh saya nemenin sampai maghrib. Ayo udah mau maghrib nih pohon bambu. Enggak iseng apa? Saya juga takut kan. Iya. Iseng juga maghrib dekat pohon bambu ya. Ada ceritanya gitu ya. Ada pohon bambu itu Iya. dihuni makhluk-makhluk Iya, apa gitu. Terus kan udah tuh dia, ayo bangun, nggak mau bang, nggak mau pulang, ayo bang naik lagi. Langsung Justru dia malah mau naik lagi. iya mau naik lagi malahan. Abis itu kan dia ngomong kayak gitu, kayak suara matanya merem, tapi suaranya itu pelan gitu bang, kayak apa layu gitu kan. Nggak mau pulang, ayo maunya naik lagi. Gitu dia sampai ngomong kayak gitu. Terus langsung kan saya deg-degan tuh, aduh gimana nih. Terus udah ayo bangun sadar istighfar baca ayat kursi. Udah biasa aja kan, nggak mau nyebut tuh dia, bang aduh bang kram terus mati rasa ada ular bang, ada ular nih di kaki saya lilit. Matanya merem ya kan, nggak mau ngeliatin mata saya. Pas terang tuh masih ngajak ngobrol tuh kayak nggak mau ngeliat natap muka saya gitu kan. Akhirnya pas sudah dia ngomong kayak gitu, akhirnya panitia yang terakhiran tuh yang turun tuh terakhiran tuh udah 2 orang tuh medis sama satu lagi panitia turun nemenin saya. Udah dikasih oksigen nggak mau, sesek katanya, sesek kepala puyeng sesek. Dikasih oksigen nggak mau kan, nggak mau. Udah dia ngomong lagi nggak mau turun, maunya ke atas gitu kan. Apa yang nadanya nada tinggi lagi kan. Disadarin istighfar. Iya kagak mau juga kan. Aduh kaki saya dililit-lilit. Mana kan saya ngeliat sendiri sama yang 3 orang itu, berdua itu yang medis teman saya juga kan, seangkatan saya itu kagak ngeliat apa-apaan. Wah udah ngaco nih. Pohon namanya maghrib dekat pohon bambu kan, kayak kita udah takut aja kan, mistis juga kan. Udah nggak ada ular ini bang. Otomatis saya langsung dia saya bukain sepatunya, buka sepatu dua-duanya tuh selonjorin. Dia kan ada kayak gundukan tanah itu, dia senderan kakinya lurus. Saya bukain sepatunya, saya bencet tuh jempolnya kan. Tahu saya kalau misalkan kalau orang kayak kerasukan atau apa kayak digangguin ditempelin gitu kan, dibencet jempol kakinya katanya. Langsung saya inisiatif buka sepatunya, saya tekan, malah kesakitan. Kan kalau misalkan mati rasa itu nggak kerasa gitu. Iya, nggak ngerasa gitu kan. Ini malah kesakitan.
Abis kesakitan udah tuh wah ngerembuk tuh saya ngobrol bertiga kan udah ada megang HT juga kan. Gimana langsung koordinasi sama yang di bawah tuh saya bertiga. Udah kondusifin dulu yang di atas kan tuh. Yang saya bertiga tuh jadinya berempat. Udah langsung ngambil keputusan dia nggak mau sadar-sadar kan. Pokoknya dia langsung maunya nggak mau pulang tetep nggak mau turun, maunya ke atas lagi. Berarti udah feeling ya Bang jadi si Rania itu kerasukan. Itu dari situ udah feeling tuh. Iya. Pokoknya yang anehnya itu Bang, ketika pas di hutan itu dia tuh pas jatuh itu udah ngobrol itu kagak nggak nyambung itu Bang. Pas ketika udah tuh, tapi kok pas di bawah tuh ada sedikit nyambung, enggak lagi. Pokoknya dia orang diajak ngobrol sama dia itu nggak mau tatap matanya gitu, nggak mau ada depan gitu. Nyerong gitu Bang. Iya, terus matanya kemana-mana kayak gitu, kayak jelalatan, tutup matanya ditutup ya kan. Habis itu udah tuh kita ada panggil panitia yang di bawah kan naik lagi buat gendong. Saya kan bawa carrier tuh bertiga tuh buat alat-alat panitia sama alat medis kan tuh. Udah manggil lewat HT kan tuh kondisipin, udah dipakai sepatunya. Kuat nggak? Itu masih nyambung tuh ketika udah apa namanya? Udah agak beneran kayak agak udah kuat lah ya. Udah kuat turun ke bawah. Iya. Itu turunnya dibopong apa dia turun? Digendong itu Bang akhirnya. Udah bilang nggak kuat. Udah akhirnya dia bilang udah nggak ada ular kan, dia nggak ngomong gitu lagi. Nggak ada, emang nggak ada kan, penglihatan mata saya tuh bertiga nggak ada apa-apa gitu. Udah langsung kontak, nunggu sebentar, nunggu anak panitia yang dari bawah naik lagi kan ke atas, emang dekat gitu. Udah akhirnya ayo udah istighfar terus kan, dikasih oksigen nggak mau, dikasih minum mau, tapi kan udah tuh nyampe panitia yang dari bawah, akhirnya digendong tuh sama dia sampai sampai rumah warga. Nah pas banget di rumah warga itu ada orang pintar kan di situ. Udah, nah dari situ kan udah maghrib tuh, udah pengen mau isya, masih nunggu. Di akhirnya dijemput naik motor kan ke villa. Di villanya itu emang di bawah juga kan, nggak jauh. Diajak ngobrol gitu, kayak ketawa, nggak kayak bukan dia gitu Bang. Berarti masih kerasukan juga ya di situ? Iya, tapi pas saya ngeliat ajak ngobrol tuh udah biasa aja, tapi nggak jelas gitu balas. Saya nanya apa, dia jawabnya apa kayak gitu. Udah nggak jelas dah tuh, ketawa, tiba-tiba ketawa sendiri, ntar nangis gitu pas duduk kan. Akhirnya udah tuh turun ke villa tuh. Yang lain kan udah pada, peserta yang lain kan temennya dia, angkatannya dia udah pada bersih-bersih, tinggal dia tuh terakhir yang dia sendiri kan yang belum bersih-bersih. Dia duduk kayak apa namanya, kayak aula, bukan aula sih, teras gitu kan, di villanya ada teras. Ditanya, itu duduk sini dulu, nunggu kamar mandi penuh kan, masih penuh tuh. Duduk sini, diajak ngobrol. Ada satu anggota cewek itu dia bisa ngerasain gitu Bang, kayak bisa ngelihat sekelibat gitu kan. Diajak ngobrol tuh si Rania itu, diajak ngobrol, Rania dari mana? Dari atas, tapi dia itu ketawa gitu Bang. Bukannya kayak apa sih, ketawa-tawa aja mulu, ketawa, ntar kayak ketawa hihi gitu sendiri kan, nggak diajak ngobrol. Dia bilang langsung anggota, wah ini udah nggak beres, ini kayaknya ketempelan. Nah langsung kan tuh habis dia mandi, dibersihin lah, bukan sama anggota, sama temennya dia kan. Udah ke kamar tuh, khusus perempuan semua kan, ke kamar. Makan nggak mau, awalnya nggak mau makan, dia kasih makan nggak mau. Dari ngobrol tuh dia langsung kayak belum bener lah, belum fokus gitu. Tetap ketawa-tawa sendiri, ntar nangis.
Habis dari orang pinter tuh nanya, ternyata pas saya nanya, Mbah, ini kok tumben kok kejadian kayak gini, padahal saya minta itu dibikin batasan gitu bang. Kan setiap kegiatan tuh saya survei dulu kan, ketemu dia minta kayak batasin nih Mbah, lewat ini jalurnya yang boleh mana, yang nggak boleh mana gitu kan. Nah itu ternyata pas kegiatan kita itu di bulan kayak Februari kan, di bulan Februari ternyata di sana itu kayak ada lagi hajatan gitu bang, hajatan makhluk gaib gitu kata dia. Oh iya. Memang situasi lapangannya itu kayak angin kenceng, kabut, hujan terus kan. Emang biasanya nggak terlalu, anginnya nggak terlalu biasa aja gitu kan, tapi ini anginnya sampai ke bawah ya kan, pohon sampai goyangnya parah ya kan. Kan saya udah ngelakuin kegiatan di situ kan udah 3 kali tuh di situ. Yang 3 kali itu biasa aja, pas yang keempat kalinya itu, nah beda gitu suasananya. Udah tuh saya minta, kan tadinya niatnya minta tolong mbahnya itu ke villa, ternyata emang nggak bisa kan, dia lagi banyak tamu, dia juga guru kunci gua Langkop kan di situ, biasa banyak tamu yang mau ziarah ke situ, dia nemenin. Udah tuh kan saya fotoin dia, kondisi si Rania itu saya fotoin, saya kasih unjuk ke mbah kan, Mbah ini Mbah, saya kasih tahu gejalanya kayak gimana, awal mulanya dia bisa kayak gitu kan. Udah tuh ini diliatin, udah dia nggak ngomong apa-apa tuh, yang orang pinternya nggak ngomong apa-apa. Langsung dia ngambil aqua kan, dibacain sama dia, dibacain doa. Udah kamu kasih ini aja dulu, kalau misalkan semoga aja nggak apa-apa lagi kan, udah normal lagi kan, udah sembuh. Ntar kalau misalkan itu panggil saya lagi kesini lagi ya. Ya udah Mbak, makasih kan. Karena saya turun lagi ke villa, udah diminumin tuh, dia dikasih minum mau kan, suruh dibaca doa dulu. Habis itu dia langsung udah normal lagi tuh bang, biasa lagi, diajak ngobrol, udah kayak bercanda-bercanda lagi kayak biasanya dia gitu, kayak sebelum berangkat sama pas lagi di lapangan yang 3 harinya itu kan, udah biasa lagi kan, diajak ngobrol. Ternyata pas jam 10-an, setengah 11-an gitu, dia tuh kambuh lagi tuh, anak-anak udah biasa kan, udah ada yang tidur istirahat, dia tiba-tiba berdiri senderan di bangku, melotot, terus ketawa, langsung dia langsung nangis lagi, tawanya itu lagi. Iya, tapi kesurupannya itu nggak brutal bang, cuman kayak ketawa, nggak teriak-teriak gitu kan, ketawa doang, terus juga langsung nangis. Langsung pada bangun kan tuh yang di kamar. Tapi kan meskipun kayak gitu kita tetap panik ya. Iya, tetap kan yang ada panitia yang cewek tuh di dalam kan, langsung dia ngabarin anak-anak, oh ini kesurupan lagi. Udah tuh dilihat dulu kondisinya, istighfar. Ayat kursi, baca ayat kursi kan. Langsung tuh suasana villa tuh hening ya. Aduh, kayak mencekam banget gitu dah. Kan emang villanya itu villa kayu tuh. Kayak kiri kanannya tuh kebun-kebun kan. Emang satu rumah dia doang tuh villa. Langsung dia kayak gitu, saya naik lagi tuh bertempat buat nyamperin mbah lagi tuh, yang orang pintarnya lagi. Mbah ini Rania kambuh lagi. Kambuh kenapa? Ini tiba-tiba dia ketawa sama nangis lagi. Terus udah akhirnya tuh kan untungnya mbah itu udah nggak ada tamu lagi kan. Dia mau tuh, dia siap-siap tuh. Siap-siap langsung ke bawah tuh, saya ke bawah ke villa lagi tuh. Udah ditangani kayak gitu kan. Udah nyampe villa dia tetap masih ketawa-ketawa sendiri, tahu-tahu mulai diajak ngobrol nggak nyambung. Udah akhirnya mbahnya datang kan, nyampe situ di kamar, udah ditutup pintunya, udah kayak teriak-teriak dia langsung dari situ. Teriak-teriak kan tuh, udah teriak-teriak, ternyata ngerembet gitu bang. Dia sadar nih, si Rania, si siapa namanya,
Putri itu yang ngerembet tuh, yang namanya Putri, yang satu kamarnya dia juga tuh di kamar. Kesurupan lagi. Kesurupan, jadinya dia sadar nih, ntar kesurupan nih si Putri. Nah Putri udah ditanganin Mbah juga kan, udah tuh dia teriak-teriakan di kamar, udah suaranya berisik kan, teriak-teriakan mulu. Dia Rania udah mendingan tuh, udah biasa tuh mbahnya ketika udah mau keluar kamar kan ditutup tuh biar nggak ada yang ngeliat kan tuh yang lain, peserta yang lain. Pas dibuka, wah si Rania kambuh lagi, teriak-teriak lagi, wah Makin repot ya. iya, langsung di tangan lagi tuh sama Mbak yang orang pintarnya kan tuh. Dia langsung diem lagi kan, dibacain. Wah, saya nggak tahu deh tuh nanganin kayak gimana kan, saya di luar buat nanganin peserta yang di luar kan, biar nggak fokus ke dia gitu, biar nggak kosong semuanya gitu bang. Takutnya ngerembet semuanya kan berabe juga tuh, pusing pasti. Iya pasti. Udah habis dari situ udah dia diem, mbahnya tuh ngomong tuh. Nah dia udah keluar tuh dua orang, yang udah si Rania sama Putri itu udah sembuh tuh. Udah bener, udah istirahat, udah dia dikasih minum, dikasih makan, mau akhirnya dia mau makan kan. Si Rania udah dia tidur di luar, kata mbahnya jangan di kamar. Ternyata dia ngelihat itu kan ada jendela tuh, di jendelanya itu langsung ke halaman luar tuh yang banyak kebun-kebunnya kan, pohon-pohon tinggi. Dia ngelihat katanya, saya ngelihat itu mbah, ada bayangan putih ngeliatin saya mulu dari luar jendela kan. Mungkin pas dia di lapangan dia bengong aja, dia ngeliatin itu kayaknya. Ternyata emang diikutin gitu bang, kata mbahnya itu, ini mah ngikutin dari atas, kata mbahnya kan tuh yang orang pintar. Udah akhirnya dia tidur di luar tuh, dikasih kasur yang dua orang itu biar bisa gampang nanganinnya kan, biar kekontrol juga kan. Emang nggak ada beberapa panitia yang ganti-gantian tidur tuh buat ngejagain dia tuh berdua. Nah habis dia mbahnya udah nanganin tuh berdua, dia di luar. Mbahnya kan kayak bisa mijit juga tuh, ada beberapa ada anggota peserta yang kakinya kayak seleo diurutin. Ternyata pas ada Siska tuh yang tadi yang ketempelan di atas itu, dia tiba-tiba nangis itu benar-benar kejer tuh, keluar air mata banyak, kayak kenapa udah nangis doang, nggak ngomong apa-apa. Mbaknya langsung tuh ke dia tuh, ya kan. Ternyata dia tuh jadi satu gaib itu loncat-loncatan gitu bang. Oh satu berarti. Satu, nggak banyak gitu. Jadi tapi bang Jadoy ini nggak nanya nggak ke si mbahnya itu diikutin sama sosok apa gitu ya? Enggak sih, dia bilang sendiri mbahnya. Masih tahu kan si Rania ditanya sama mbahnya itu, jangan bengong aja. Dia terus tiba-tiba itu saya pernah ngeliat itu yang putih-putih di atas sama kayak gitu kan. Si Rania itu ngomong langsung ke mbahnya ngomong ke saya gitu, ke panitia yang lain kan, nanya kondisi dia kenapa. Udah akhirnya pas pagi mau ada anggota yang dimimpiin bang, dimimpiin sih sama Rania, kayak bang tolong. Ternyata tuh dia mimpinya itu lagi di atas gitu bang, lagi di lapangan. Jadinya anggota tiba tuh jam 4 subuh dia bangun ngomong kayak gitu, ayo anterin gua mau nolongin Rania di atas. Ternyata pas mbaknya bilang, untungnya ini kamu cepet-cepet ditanganin, kata mbaknya kan yang orang pinter. Kalau misalkan kelamaan dia bakal rohnya itu ditarik ke atas gitu bang, buat kayak pengikut yang di atas itu, yang di lapangan itu. Udah dia dimimpiin tolong. Padahal mah Rania mah ada, tapi dimimpiin gitu dia, kayak pertanda gitu bang. Kayak minta dijemput turun, dimimpiin tuh dia. Akhirnya berempat tuh ke atas tuh, subuh ke atas, tapi minta saran mbah juga yang orang pinter dulu. Wah ini saya dimimpiin kan, kebetulan dia juga udah bangun kan, udah ketok tuh,
wah ini saya dimimpiin. Terus juga yaudah naik aja kalau misalnya emang itu benar-benar dimimpiin. Dia dimimpinya itu pas di air terjun gitu bang. Pas lagi penyematan bilang, bang tolong saya. Udah tuh subuh dia yang anggota yang dimimpin itu pas lagi naik ke atas itu di trek sambil nangis, Rania, nyebut nama Rania kayak gitu kan. Pas di lapangan itu udah terang, ternyata mungkin kayak petunjuk gitu ya, buat bilang ini ada pakaian ketinggalan buat bersihin gitu bang. Iya ada yang ketinggalan. Padahal itu emang ternyata itu nggak kelihatan, itu ketumpuk-tumpuk kayak daun-daun gitu bang, ketumpuk-tumpuk. Mungkin pas lagi cleaning tuh enggak kelihatan karena ketumpuk-tumpuk kan. Udah dibawa, terus juga ada api juga belum terlalu mati, jadi cuma asap-asap gitu doang. Akhirnya dimatiin juga tuh, udah nggak ada asapnya. Udah turun. Nah anggota yang naik kan jadinya berempat tuh, yang satu nggak jadinya bertiga doang ke atas yang nemenin. Saya tuh langsung kan nggak mau secara medis sama non medis doang, nggak mau secara non medis tuh. Saya bawa tuh dia si Rania buat ke dokter tuh, saya bawa ke dokter. Ternyata pas dicek medis itu nggak ada apa-apa gitu bang, nggak vertigo, nggak apa, cuman kecapean doang. Kira kan, wah bener berarti emang. Itu dibawa ke dokternya pas lagi acara itu apa udah? Enggak, paginya itu. Oh paginya. Paginya habis disembuhin sama yang orang pintar itu. Paginya yang dimimpiin, anggota yang dimimpin itu si Rania ke atas, saya langsung ke dokter paginya itu. Udah ke dokter, dicek di rumah sakit, emang nggak kenapa-napa, dia cuma kecapean doang kan. Ya namanya kegiatan 5 hari ya kan di gunung pasti tenaga drop gitu habis ya. Nah udah tuh balik lagi ke villa, dijemput kan tuh sama mobil sama tronton. Akhirnya udah pulang tuh, udah yang anggota saya udah nyampe, dia tuh baru nyampe juga tuh anggota yang tadi ke atas. Ternyata dia bilang nggak ada apa-apa ya kan, cuman ada yang ketinggalan doang nih, baju kemeja Vanel gitu kan ketinggalan sama api doang. Oh yaudah, akhirnya udah turun semua tuh, udah pulang tuh ke kampus tuh. Udah selesai acaranya. Iya, udah mulai masing-masing ke rumah. Iya, udah pada sehat, udah sehat semua kan, si Rania, si Siska sama si Putri itu udah sehat. Udah pulang ke kampus. Nah, kan nyampenya tuh sore tuh. Kan dari villa itu balik siang, nyampe kampus itu sore. Istirahat di kampus dulu tuh di sekret bentaran. Akhirnya saya anterin pulang si Rania biar ngobrol ke orang tuanya langsung kan, saya nganterin juga. Saya nanya ke orang tuanya, Bu ini si Rania itu kan padahal kan sebelum berangkat itu wawancara dulu, dia emang nggak punya gejala penyakit apa-apa. Ternyata pas saya nanya orang tuanya itu nggak ada gejala apa-apa tuh, nggak punya riwayat penyakit gitu kan. Ya. Tapi dia punya kayak pegangan gitu bang, titipan dari buyutnya gitu. Kan buyutnya emang bisa gitu, oke nanganin orang-orang. Buyutnya itu orang pinter lah, nanganin orang yang non medis kayak gitu. Udah, ternyata punya riwayat kayak gini. Ternyata ibunya nggak terlalu kaget kalau emang Rania kayak gitu kan. Nah ibunya ngomong langsung, pantesan si adenya ini ngeliat Rania tuh di kamar. Padahal itu lagi kegiatan gitu bang kita. Oh iya. Jadinya adenya tuh ngerasa juga, dia bisa juga tuh adenya. Bu Rania, ada Bu Rania. Bu ini ada Karania di kamar. Lah pas tapi dilihat sama ibunya di kamar mah nggak, di kamar si Rania tuh nggak ada apa-apa kan. Dia cerita tuh kayak gitu kan adenya cerita ke ibunya ceritain ke saya tuh langsung. Udah dari situ dia tuh nggak langsung sembuh bang. Jadinya saya pulang udah pamitan tuh ke orang tuanya. Ternyata beberapa hari tuh dia sebulan itu emang digangguin bang. Sebelum acara itu? Enggak, pas sudah saya anterin pulang habis kegiatan itu. Setelah kegiatan itu? Iya, kegiatan dari gunung itu kan. Lama juga ya berarti? Iya, tapi dia si
Rania tuh nggak ngomong ke anak-anak, emang dia jarang ke secret kan. Abis dari kegiatan itu emang full apa dia lagi Fokus kuliah. ya nggak fokus apa istirahat kayak gitu, emang lagi jam kuliah libur gitu bang, kan kegiatan kita liburan kuliah tuh. Udah ternyata teman angkatannya itu dia sering jenguk si Rania sama saya juga kan, tapi emang pas itu biasa aja. Ternyata pas saya ngelihat, saya tanya-tanya, ini masih digangguin nggak? Iya bang, kadang-kadang di atas itu yang dia ngeliat di atas itu Ada di situ. ada di situ dia ngeliat di atas kamar, kadang-kadang di jendela setiap malam, nggak setiap malam sih ya, berapa kali dia ngeliat. Akhirnya tuh ada anggota yang tadi dimimpiin tuh dimimpiin lagi bang, dia WA saya, Doi ini ku dimimpiin lagi, suruh balik lagi, si Rania masih di sono katanya. Di sono bener lu bang, kan saya nge-save nomor WA orang pintar itu. Kalau misalkan kata dia, mbah ini anggota teman saya dimimpin lagi, gimana mbah, harus balik lagi atau enggak? Kalau misalkan itu dimimpin terus-terusan wajib ke atas lagi. Kalau misalkan cuma sekali nggak usah, cuman kayak istilahnya kayak apa, tanda-tanda gitu doang bang. Udah saya nggak kesono lagi kan. Udah tuh sebulan tuh dia masih digangguin, dibilang kan. Akhirnya saya sama angkatannya tuh, teman angkatannya dia balik lagi ke sono, ke orang pinternya itu, ke Setelah atas. sebulan itu. Iya, pas sebulan langsung dia tanya-nanya, saya fotoin kan. Dia sempat emang masuk rumah sakit juga tuh. Pas saya nyamperin dia masuk rumah sakit, saya nyamperin ke mbahnya itu. Udah gimana mbak, kamu masih ngikutin kata orang-orang pintarnya? Iya, katanya dia sering ngeliat sosok kayak gitu ya, yang dia lihat pas kemarin di lapangan sama pas di villa. Wah, udah nggak tahu tuh, kayak ruangan mbahnya masuk tuh, nggak tiba-tiba keluar bawa air tuh, ngasih air ke saya lagi kan. Yaudah nih bawa minum, aku botol gitu kan. Yaudah langsung udah nggak lama saya balik tuh pamitan sama mbahnya kan. Udah besoknya langsung ke rumahnya dia, ke rumah sakit tuh. Akhirnya pas di rumah sakit dia nggak mau minum itu bang, yang dari mbahnya itu, yang air yang dibacain doa dari mbahnya itu kan, nggak mau dia. Walaupun dikasih gelas, dikasih langsung di botol, nggak mau, nolak terus. Udah tuh udah jangan dipaksa, yang penting jangan dipaksa, yang penting pelan-pelan aja ngasih taunya. Akhirnya diminum tuh sebelum pas mau balik dari rumah sakit, diminum sama dia walaupun dikit doang tuh. Udah dari situ langsung nggak berapa, selang 3 hari atau 2 hari gitu dia balik ke rumah tuh. Nah dari situ udah bang, nggak ada apa, udah sehat dia, udah benar-benar fully, udah sehat walafiat. Dia udah datang ke kampus, udah datang ke sekret kan, Nggak ada gangguan lagi. udah nggak ada gangguan lagi. Terus yang dari 3 orang itu yang kesurupan juga nggak apa-apa. Yang paling lama itu si Rania itu yang sampai sebulan itu, sampai rumahnya juga masih digangguin. Lama juga ya. Tapi gue penasaran bang, tadi kan abang pernah bilang si Rania sama keluarganya itu ada keturunan dari atas gitu ya. Iya. Pemberian ya istilahnya bisa hal-hal yang kita nggak bisa gitu. Iya. Itu pas abang cerita itu gimana tuh bang ceritanya? Dia ternyata pas kegiatan itu dibekelin bang. Tapi si Rania tuh nggak tahu, dia dibekelin sama orang tuanya tuh, yang dari ayahnya tuh kan. Dibekelin apa gitu, tapi bukan bentuk sesuatu benda gitu bang, kayak tetap dikontrol sama ayahnya ya kan, kayak gitu. Ternyata pas saya ke rumahnya itu emang nggak ada ayahnya kan. Ketemunya cuman ibunya doang, kayak gitu. Jadinya dia dibekelin sesuatu, kayak dijagain dia gitu bang, di sana pas lagi kegiatan. Dia kan nggak ke medis juga tuh, nggak ke rumah sakit juga, disembuhin sama pamannya juga. Ternyata dia bisa juga, emang keluarganya itu punya turunan kayak bisa ngelihat sesuatu sama nyembuhin
yang non medis itu bang. Berarti keluar dari ayahnya gitu ya bang? Iya, Apa semuanya? dari ayahnya sih kebanyakan. Dari ayahnya. Dari ayahnya. Berarti adiknya si Rania yang ngelihat si Rania pas di kamar itu, dia juga pas bisa kali ya? Bisa, dia bisa juga. Padahal kan emang Rania di mana? Masa tiba-tiba di kamar? Iya. Kayak gitu bang. Habis itu berarti nggak ada kejadian yang Udah ada aneh-aneh situ, lagi? alhamdulillahnya udah nggak ada kejadian apa-apa. Dia benar-benar sembuh total kan. Dia udah datang ke kampus, ke sekret juga. Itu kegiatan kayak gitu setiap libur semester. Itu kan Iya, per itu 6 bulan ya kalau libur semester kayak Iya, per 6 bulan itu pernaikan semester itu libur, kita ngadain kegiatan itu. Oh, berarti dalam 1 tahun ada 2 acara Iya, enggak, 1 tahun itu sekali bang. sekali. Setiap tahun sekali. Berarti kalau misalkan ada libur 2 kali dalam 1 tahun, tetap adain acaranya sekali doang. Iya, pas ganjil. Oh, ganjil. Pas perkuliahan ganjil itu libur kan tuh. Pas eh, sekolah libur nerima mahasiswa baru kan itu libur panjang tuh sampai 2 bulan. Makanya kita ngadain kegiatan itu. Kalau boleh tahu itu tahun berapa bang? 2020. Oh, baru beberapa tahun ke belakang gitu Iya. ya, belum lama. Iya, 2 tahun yang lalu dah. 2 tahun yang lalu. Iya, 2020. Tapi lumayan ini juga ya, apa kalau diikutin kayak gitu, kitanya jadi gimana gitu, khawatir Sama biar nyari safety-nya kayak gimana gitu bang. Jadinya kita nambahin safety ke peserta, jadi kayak peserta. Jadinya kita punya evaluasi ke kegiatan yang kemarin, tahun-tahun kemarin itu jangan sampai kejadian kayak dia lagi gitu. Berarti pas kemarin ada kejadian gitu, Bang Jado ini posisinya jadi apa nih? Panitia apa? Masih panitia juga. Oh, udah panitia. Iya, masih panitia juga. Berarti Tahun 22 orang itu nggak termasuk Bang Jado kali ya? enggak. Jadi saya panitia. Ketua pelaksana sih kebetulan saya. Tahun 2020. Iya. 2022 ada lagi berarti ikut lagi Bang? Ikut tapi enggak jadi. Masih panitia juga. Masih ke tempat yang kemarin? Masih tempat kemarin kan 2020 tuh kejadian Rania mistis kayak gitu kan. Dari 2021 itu kan Covid tuh. Tapi emang kita tetap bisa kegiatan juga kan, izin dari kampus juga dapat, di tempat warga juga di situ diizinin, balik lagi ke tempat yang sama. Alhamdulillah nggak kejadian kayak gitu lagi. Karena udah persiapan belajar dari yang sebelumnya gitu ya. Jadinya kita gimana caranya, kan ada sesi wawancara tuh harus kayak tadinya nggak ada sesi pertanyaan kayak punya pegangan apa gitu yang mistis-mistis kayak gitu. Sekarang ada kayak gitu. Iya, emang kalau misalkan hal mistis itu nggak terlihat, cuma harus ditanya. Iya, harus ditanganin juga. Kita belajar nanganinnya juga kan. Itu terakhir ngadain acara gitu dari semenjak tahun 2020, berarti terakhir tahun berapa tuh Bang? 2022, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin masih ngelaksanain juga. Masih masih jadi panitia juga, kan. Kayak gitu. Alhamdulillahnya habis dari kejadian itu nggak ada hal-hal gaib lagi kayak gitu. Semoga aja keterusannya nggak ada sih. Nggak ada, semoga ya. Kita berharap yang lebih baik aja. Iya, lebih baik lagi kan. Tapi Bang Jado ini setelah cerita ini ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman di rumah gitu? Mungkin kalau dari saya kan kita ke tempat bukan main kita gitu ya, di alam bebas. Terus juga ternyata di alam bebas itu kan awal itu kitanya kosong, nggak ada apa-apa ya kan. Kita harus jaga attitude juga gitu bang. Walaupun sopan santun harus dijaga juga. Mau mulai pendakian harus baca doa juga kan. Terus juga mengucap salam gitu. Biar merasa dihargai. Iya, merasa dihargai juga kan. Dan satu lagi ini Bang, yang tadi gua simak itu jangan terlalu banyak melamun. Nah iya. Jangan kosong, tatapan kosong, takos ya, karena tadi juga kan si Rania yang pertama itu kan awalnya dari tatapan kosong itu. Iya, tatapan kosong ya kan, capek ngedrop. Nah itu jadinya gampang dimasukin gitu. Siap Bang. Gitu. Oke Bang, terima kasih nih udah bercerita di tempat kami ini Bang. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Bang Jadoy kedepannya makin lancar dalam segala hal gitu. Amin. Makin sukses di organisasinya. Amin. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu cerita dari Bang Jadoy. Akhir kata,
kami undur diri, saya dan Bang Jadoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.